Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, saya Magus CSSR, mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12 tentang perkawinan yang tidak terceraikan. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, dia berbuat zina. Maka murid-murid itu berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada pula orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada pula orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu kebesaran cinta kasih pada manusia, cinta kasih Allah pada manusia adalah memberikan hak prokreasi atau hak untuk ikut mencipta. Ciptaan baru berupa manusia melalui perkawinan. Manusia sebagai ciptaan terakhir dan dikaruniai satu perasaan mulia, yaitu cinta. Kalau binatang melanjutkan keturunan atas dorongan naluri, tapi manusia melanjutkan keturunannya atas dorongan cinta kasih. Binatang tidak diberi hak tersebut. Karena itu ketika orang Farisi bertanya apakah diperbolehkan seseorang menceraikan istri dengan alasan apa saja, Yesus tidak memerlukan teori baru untuk menjawab pertanyaan itu. Karena semuanya sudah jelas tertulis dalam kitab Kejadian. Yesus melihat saudara-saudari bahwa orang Farisi tahu tentang hukum Taurat. Tetapi dalam praktek, mereka secara sengaja dan tragis menempatkan cita-cita hukum Taurat dalam norma budaya yang cenderung melayani egoisme mereka. Yesus berani mengatakan, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Itu artinya, Yesus kembali kepada apa yang diwartakan dalam kisah penciptaan, bahwa memang laki-laki dan perempuan diciptakan untuk bersatu. Perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Mereka diberikan oleh Tuhan perasaan kasih, cinta kasih, sehingga menarik mereka untuk berkumpul, bersekutu menjadi suami dan istri.
Karena itu jawaban Yesus menegaskan bahwa orang tidak boleh menceraikan istrinya. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dunia kita dewasa ini, kita bisa menyaksikan ada begitu banyak keluarga yang gagal menegakkan keharmonisan rumah tangganya. Terutama keluarga-keluarga muda. Ada yang baru menikah, belum setahun, atau baru setahun, baru 2 tahun, sudah memutuskan untuk berpisah. Alasannya cenderung klasik, karena merasa sudah tidak cocok lagi. Justru di sini masalahnya. Ketika orang menikah hanya karena merasa cocok, maka pelan-pelan, cepat atau lambat, mereka akan menemukan bahwa mereka memiliki banyak ketidakcocokan. Tapi kalau mereka menikah atas dasar saling mengasihi, mencintai satu sama lain, maka segala macam ketidakcocokan akan tertutupi oleh cinta kasih itu. Maka mereka akan saling melengkapi, maka mereka akan saling menerima kekurangan, kelemahan satu sama lain. Mereka akan berusaha untuk semakin mengerti, memahami pasangannya, dan bukan malah menonjolkan egoisme pribadi yang kemudian akan sampai kepada satu kesimpulan, kami sudah tidak cocok. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pertanyaan mendasar untuk kita adalah mengapa prosentase ketidakharmonisan, prosentase perpisahan atau perceraian dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Apakah karena kita begitu tega mengukur panggilan hidup berkeluarga berdasarkan materi? Atau karena kita justru mengukur panggilan hidup berkeluarga berdasarkan kekuatan cinta kasih yang mengikat suami dan istri? Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Katolik selayaknya hidup berlandaskan kasih, bukan karena cocok atau tidak cocok. Kasih Allah yang menerima setiap pribadi apa adanya, mau mengampuni, memiliki pengharapan, tidak mudah menyerah, berpikir positif, saling memahami terhadap setiap anggota keluarga, peduli, mau saling melayani satu sama lain. Jika hal-hal tersebut ini nyata dalam hidup berkeluarga, maka sebesar apapun masalah, sebesar apapun tantangan, sebesar apapun badai terjadi dalam keluarga, tidak akan menggoyahkan keutuhan keluarga, keutuhan perkawinan. Kasih Allah itulah fondasi utama dasar yang membuat keluarga dan hidup perkawinan itu tetap kokoh dan kuat. Keluarga merupakan contoh nyata persekutuan kasih. Di sana ada komunikasi, persoalan keluarga yang memicu keretakan muncul ketika persekutuan kasih atau komunikasi itu mulai luntur, tidak lentur, kurang akrab, kaku dan kasar. Di sana ketika unsur-unsur ini tampil, maka ketegaran hati akan menjadi lebih kuat. Dari ketegaran hati lalu kemudian menjadi sampai hati meninggalkan pasangan hidup. Saudari-saudara, kita dipanggil untuk saling mengasihi, dan dalam kasih ada pengampunan. Semoga firman Tuhan hari ini semakin menginspirasi, meneguhkan suami istri untuk saling mengasihi satu sama lain, saling mengampuni, saling melengkapi, dan bukan saling menonjolkan egonya masing-masing. Tidak ada perkawinan yang akan bertahan ketika salah satu pihak dalam perkawinan menonjolkan egonya. Semoga kasih senantiasa merajai setiap keluarga. Tuhan memberkati. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh memanggil kami untuk ikut serta dalam karya penciptaan-Mu. Engkau memberi manusia hak untuk ikut mencipta ciptaan yang baru berupa manusia melalui perkawinan, melalui keluarga. Berkatilah kami, keluarga-keluarga, lebih-lebih yang saat ini sedang memiliki pergumulan berat dalam hidup berkeluarga, yang sedang mengalami keretakan, yang sedang mengalami kegamangan. Semoga Engkau meneguhkan hati mereka untuk membangun ikatan kasih yang kuat, untuk boleh belajar saling mengampuni satu sama yang lain, belajar untuk saling melengkapi, dan tidak menonjolkan ego di atas segalanya. Semoga dengan demikian semakin banyak keluarga menjadi tanda kasih-Mu di tengah dunia. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, keluarga-keluarga Kristiani dimanapun. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi keluarga Katolik yang penuh kasih. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.